Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat ya? Saya berharap kondisi kita sehat semua dalam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua untuk memotivasi kita, memotivasi saya dalam menyebarkan pemahaman tentang penerapan budaya positif. Nah, di sini saya akan mencoba akan memaparkan sedikit tentang budaya positif, tentang pengalaman kita di sekolah. Di sini saya hanya berbagi pengalaman ya Bapak Ibu. Di sini saya tidak menggurui dan tidak kita sama-sama saling belajar gitu ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf jika kata-kata saya agak campur aduk, kata-katanya nanti agak melenceng kemana-mana, mohon dimaklumi ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Saya siap menerima masukan. Saya di sini akan menyebarkan tentang pengibasan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang satu itu adalah perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan yang ke-8 itu adalah restitusi, segitiga restitusi. Itu yang akan kita coba terapkan ke anak-anak saat ini dengan membawa budaya positif kita. Pembelajaran dengan paradigma baru, kita sudah mengenal sekarang ini kurikulum merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan yang berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di depan, di sini ada profil pelajar Pancasila yang sudah sangat kita kenal. Udah beberapa tahun ini sudah kita pelajari, sudah mulai sekolah-sekolah juga sudah menggunakan kurikulum merdeka. Itu profil Pancasila yang pertama itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global atau berwawasan global, sehingga anak-anak itu tuh mempunyai kemauan untuk maju. Jadi mengambil dari modernisasi tapi tetap kembali dia harus mengingat kodrat dia itu di Indonesia ini seperti apa kebudayaan kultural kita. Bergotong royong, budaya gotong royong harus selalu ada. Kita harus peduli dengan teman, peduli dengan sesama. Kreatif, kita harus mempunyai jiwa kreatif. Kita kan nggak mungkin diam di satu tempat kan. Kita harus lebih maju lagi ke depannya. Bernalar kritis, bernalar kritis ini banyak. Kalau pembelajaran tuh biasanya bernalar kritis itu kalau dia berpikirnya tuh lebih tinggi. Kalau masuk ke dalam pembelajaran kita biasanya yang hot ya, Bapak Ibu, hot itu kan biasanya dia pemikirannya harus lebih tinggi dan kita berpikir jauh ke depan. Dan mandiri, dia bisa untuk diri dia sendiri, dia bisa untuk mengibas ke orang lain, bisa menolong orang lain, dan bisa untuk berbagi kepada orang lain juga. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. 1, ilusi guru mengontrol murid. Sekarang ini kita biasanya selama ini kalau kita belajar itu kan selalu kita yang mempunyai namanya teacher center. Jadi siswa itu belajar harus kata kita, gitu ya. Siswa mengerjakan tugas, kerjakan tugas menggunakan buku bersampul merah dengan cara yang ibu sampaikan di kelas tadi, gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau untuk sekarang ini kalau berdasarkan dari KHD, anak itu harus belajar sesuai dengan kodratnya. Kodratnya itu adalah kodrat alam dan kodrat zamannya.
Kodrat alam itu kodrat yang dia bawa. Dia mempunyai bakat, dia punya minat. Jadi setiap anak tuh mempunyai bakat dan minat masing-masing. Tidak ada yang sama. Kita tidak bisa memaksakan ikan untuk menaik pohon. Kita tidak bisa memaksakan cicak untuk berenang, begitu ya. Jadi kita tetap begitu. Jadi anak lahir itu ditanam, dipupuk, diberikan perawatan yang baik. Itulah sesuai dengan bibit yang kita tanam. Itu pada saat kita namanya kita sekarang harus kodrat ini ya, kodrat alamnya, kodrat zaman. Kodrat zaman itu dengan adanya modernisasi sekarang, perkembangan zaman, berwawasan global. Jadi anak-anak itu terbuka matanya dengan perkembangan zaman. Tapi tetap guru harus sebagai pengontrol. Guru harus sebagai fasilitator anak-anak. Guru harus bisa menuntun anak-anak dalam belajar. Walaupun dia mempunyai minat, tidak bisa serta-merta kita lepas. Tetap harus kita arahkan. Itu fungsi kita sebagai pengontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Belum tentu positif untuk orang dewasa, itu akan menjadi positif untuk anak-anak. Benar nggak Bapak Ibu? Karena terkadang pemikiran anak-anak dan pemikiran orang dewasa itu akan berbeda. Karena kita mempunyai pandangan yang berbeda dengan pandangan anak-anak. Itu belum tentu bisa dibutuhkan dia. Yang kita harapkan positif di kita, belum tentu efeknya itu akan positif di dia. Jadi kita harus tahu dulu apa yang mereka butuhkan. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contohnya seperti apa? Kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Oh, kritik yang Ada anak, dia berbuat kesalahan. Kita berkata, makanya ini kan semua karena kamu, gitu ya. Anak itu merasa tenang tidak? Anak itu jadi kayak merasa terbawa beban. Jadi kepikiran. Terus misalkan ada anak berbuat menjatuhkan gelas. Anak kecil sering ya, jatuhkan gelas. Tuh kan, kamu nggak hati-hati sih, ya kan? Langsung kita tembak seperti itu. Rasanya seperti apa? Dia merasa salah, tertekan, bahkan nangis kan? Karena dia ketakutan. Seharusnya kita yang berkata seperti apa? Lain kali hati-hati. Lain kali hati-hati. Oke. Satu lagi apa yang kasus yang pertama tadi? Dia berbuat kesalahan. Wajar kamu lakukan karena kamu mungkin mempunyai alasan tersendiri. Tetapi sebaiknya kamu jangan seperti itu. Itu agak sedikit lebih menenangkan untuk anak-anak. Jadi dia tidak merasa bersalah. Jadi yuk kita cari jalan keluarnya, gitu ya. Jadi kan, saya ada bisa yang tempat saya untuk bertanya, tempat saya untuk yuk bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah, gitu ya, di anak-anak. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sering itu. Ya, sering sekali. Kamu sekarang makan pakai ayam, itu aja udah maksa belum? Sedangkan anak itu lagi nggak pengen ayam, ya kan? Itu aja hal sepele loh kayaknya yang terjadi di rumah. Padahal dia anak, aku pengen makan pakai telur, biasa begitu ya anak-anak ya. Nah, tapi ibunya ngotot, kamu harus pakai ayam. Walaupun dia akhirnya makan menggunakan ayam, tapi kan dalam dirinya tidak ada rasa puas. Harusnya orang tuanya seperti apa? Tidak memaksa, menanyakan dulu. Mau makan pakai apa, Nak? Ada ayam loh, pakai ayam ya, Nak. Jadi walaupun ibunya itu menganjurkan dia makan pakai ayam, tapi tidak cara dengan memaksa. Ya? Gitu ya. Berikutnya. Ngos-ngosan saya lo baca aja lo ya. Karena suaranya harus kenceng katanya biar terdengar. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon
realitas atau kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrolnya, itu maaf itu agak ke bawah. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Gambaran yang berbeda. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Pandangan orang beda-beda, relatif. Iya. Satu orang memandang sedotan aja bisa berbeda pengertiannya, ya kan? Iya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda atau hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau habis dirayu nggak berhasil diancem, ya kan? Ujung-ujungnya kan biasa begitu ya. Ya sih, tolong ya. Enggak lah. Ayo sih, tolong enggak lah. Awas kamu ya. Segitu kan? Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau emang dia nggak mau, dia punya alasan apa? Dia nggak mau, dia punya alasan tertentu yang memang dia nggak mau jalankan yang sama dengan kita. Karena akan berbeda antara dia dan kita, itu berbeda. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Sekarang tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Semua itu menang. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang pintar. Semua anak itu sama. Tapi di mana tempat dia berada, ya, itulah sesuai dengan kodrat alamnya yang bisa kita kembangkan pada saat kita tahu bakatnya itu apa. Bagaimana cara kita mengetahui bakat anak itu? Banyak dengan kita misalkan secara tes, kita tes diagnostik bisa, gaya belajar dia, cara penerimaan dia, itu juga bisa termasuk salah satunya ya. Nah, itu PR kita sebagai guru, memahami karakter murid yang banyak. Nah, dan Abdan itu biasanya kelas kita sekarang kelas ramai ya Bapak Ibu. Jadi 36, kita harus memahami benar-benar karakter anak-anak per individu. Itulah gunanya tes diagnostik kita butuhkan untuk membantu kita tahu anak ini karakternya seperti apa. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Kita kulik satu, penghargaan. Apakah dengan penghargaan itu pasti kita berhasil mendidik anak? Tidak. Kenapa? Misalkan ada suatu contoh begini, anak untuk supaya masuk tepat waktu, guru itu selalu ayo masuk gagal. Sehingga ada suatu guru yang mengiming-imingkan siapa yang masuk paling cepat mendapatkan reward atau mendapatkan bintang atau mendapatkan nilai plus. Buru-buru kan ya masuk. Nah, apa yang terjadi jika guru tersebut tidak masuk? Digantikan dengan guru lainnya yang tidak menggunakan cara seperti itu. Akhirnya anak itu kan ada yang dia tetap melakukan hal itu. Ada, karena dia berharap mungkin sama, jadi dia berpikir seperti itu. Sedangkan guru pengganti belum tentu pemikiran yang sama. Yang kedua, menganggap itu kan bukan ibu kita atau bukan guru kita, belum tentu masih ribut, gitu ya. Akhirnya apa? Penghargaan itu membuat anak disiplin hanya sesaat. Dia hanya motivasi ekstrinsik aja, dia hanya sesaat aja. Ancaman itu efeknya saat itu aja. Tapi untuk selanjutnya
sering kita temui, akan terulang lagi, begitu ya? Iya. Begitupun dengan hukuman, akan terulang. Karena itu terjadi pada saat itu. Dia tidak dari diri dia, tidak dalam intrinsik dia. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berarti perubahannya harus dari dalam diri, intrinsiknya, bukan ekstrinsik. Ekstrinsik karena ada suatu dorongan, ada karena suatu terpaksaan, imbalan, itu intrinsik. Tapi kalau dari diri, tanpa disuruh pun dia akan mendisiplinkan diri dia. Ya. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Satu itu adalah profil pelajar Pancasila yang kita tahu sudah sering kita suarakan, beriman, bertakwa dan sebagainya. AIBO Primary Years Program atau PYP yang itu dalamnya itu tipe ya, itu bukan program tapi program. Mohon maaf, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan dan sebagainya. Kemudian ada keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dalam diri kita. Kebutuhan dasar manusia. Ini sudah slide keberapa? Saya mau sedikit, jangan dari tadi saya aja ngoceh sampai keringatan, suara saya habis. Saya punya kita jalan-jalan, cluenya itu muter, cluenya muter. Kita hitung-hitungan ya. Muter, pokoknya muter ya. 2 tambah 5 itu 7. 7 tambah 3 itu 10. 8 tambah 7 itu berapa? 15. Hah? Salah. 2. Berapa? Salah. 8 tambah 7. Muter, cluenya muter. 8 tambah 7 2 tambah 5 itu 7. 7 tambah 3 10. 7 tambah 8 Salah. Salah. 7 tambah 8 itu 3. Satu lagi. 8 tambah 9 itu berapa? Kalau yang benar 17. Ya. Berapa? Cluenya, ingat clue, muter. Itu clue, itu muter. Apa, Mas? 2 tambah 5 7. 7 tambah 3 10. 7 tambah 8 3. Ya. 8 tambah 9 5. Ya, tahu. Tahu. Terus? Tahu. 10 tanpa 11 10 tambah 11 9. Udah tahu ya berarti ya? Apa itu? Berarti muter-muter jam. Ingat cluenya, jam. Ini kan bilangnya muter. Kan muter. Searah jarum jam. Itu kan muter searah jarum jam. Kan ayo kita berpikir. Ayo kita berpikir dulu. Berarti
ya apa? Yang base-nya sekarang putu ya. Terus ini lagi. Saling berurutan. Clue-nya saling berurutan. Ria pergi ke Bali. Aduh. Amin. Amin. Membawa belimbing. Membawa apel. Bawa apa lagi? Lampu. Boleh. Apa lagi? Hah? Lap, boleh. Hah? Ikan boleh. Bawa diri. Apa lagi aja? Baju. Baju salah. Kan udah berurutan. Oh ya. Berurutan. Dia Ria pergi ke Bali membawa belimbing, apel, kemudian bawa apa lagi? Ya. Berurutan. Saya minta berurutan. Ya. Apa? Bawa apa aja? Sepatu. Sepatu. Bener tadi membawa diri sepatu. Lilin boleh. Apa lagi? Berurutan. Cluenya berurutan. Ria pergi ke Bali. Bawa apa deh? Membawa belimbing, apel. Oh. Apa? Kok ini? Ikan boleh. Ayo. Belimbing, apel, lilin. Lilin boleh. Ih, bawa HP dia. Apa itu? Ya boleh, mau bawa lemari juga boleh, sampai melarang. Lemari. Asal kuat. Ya kan? Membawa ikan juga boleh kan? Boleh. Ya kan? Boleh. Bebek ya itu kan kembali, dia berarti nggak berurutan. Itik boleh, sambil bawa lemari bawa itik. Ya ada intan loh Ina. Intan kan. Oh intan. Oke, bawa. Berarti lalat. Oh berarti udah nyambung sekarang ya. Alhamdulillah. Berurutan. Sekarang satu lagi. Wah. Satu lagi. Susah sih, pusing banget. Nggak susah. Ini biar nggak ngantuk aja loh. Jadi jangan saya yang berkeringat aja, ya kan? Saya di depan ini berkeringat, ngos-ngosan. Ayo sambil berpikir. Ini ini berkaitan dengan urutan warna. Warna. Ya warna ya. Ya. Warna. Ria pergi ke Medan. Oh ya udah ganti. Hani pergi ke Medan. Nanti saya nggak videoin. Hani pergi ke Medan. Kemudian ke Jepang. Dari Jepang Hani kemana lagi? Hongkong. Boleh. Apa lagi? Warna. Oh. Bukan Hani. Kemana lagi? Afghanistan juga boleh kayaknya sih ya, nggak boleh. Zimbabwe. Bukan Z. Dia bukan Z tapi J. Oh, Kita ke Paris. Dari Medan habis ke Jepang loh. Cina. Korea boleh. Cina no. Paris. Kenapa kok pakai? Hah? Kenapa? Paris no. Nggak boleh. Ingat, Repot kok pertanyaan. cluenya urutan warna. Ya. Magic Queen. Ah. Sudah nggak ngejawab tapi ngebocorin. Dia tahu Magic tapi mikir oh, negara mana yang mau saya datengin. Jangan mikir negara mana dulu Mas, tapi berangkat. Oh ya saya harus berangkat gitu dulu Mas. Jadi jangan takut dulu kita akan mau kemana. Tapi oh ya akan ke sana berangkat ya. Sedikit berpikir, jangan saya aja loh yang mikir. Ya. Kembali ke laptop. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itulah kebutuhan manusia. 5 kebutuhan dasar manusia
Kebutuhan untuk bertahan hidup, Kasih sayang. kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan dan kesenangan. Dalam bertahan hidup kita butuh apa? Kita itu butuh makan, Sandang, pakaian, tempat tinggal, sandang, pangan. Ada sekunder, primer dan tersiernya. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, pokoknya menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kita dihargai, diajak. Kan kita kalau ngerasa kita dicuekin, kita merasa kayak dibiarin gitu aja kan ya. Kayak ngerasa lonely sendiri banget gitu kan ya. Penguasaan. Penguasaan itu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kesenangan itu adalah bermain, humor, antusias dan tertawa. Hidup kita ini harus seimbang, Bapak Ibu. Jadi jangan hanya kita tuh bekerja dan bekerja. Kita juga butuh kesenangan. Kita juga butuh kebebasan. Tapi kebutuhan kita itu tidak datangnya bersamaan. Kadang kita ingin merasa bebas. Kadang kita ingin merasa pengen senang. Kadang kita merasa ingin diterima dong. Saya ini kok gak dirasa dihargai sama sekali gitu ya. Nah, terkadang setiap diri itu yang namanya mood kita hari-hari. Mood kita hari-hari itu beda-beda. Terkadang kita lagi tawa-tawa, ada yang bercanda. Walaupun kita tertawa, tapi mood kita tidak pas lagi nggak nyaman, itu hal kecil aja menjadi suatu hal yang besar. Itu kayaknya manusiawi sekali ya. Apalagi yang kalau lagi galau-galau itu, kayak saya gitu contohnya kan, galau, dikit kena dikit aja ya kok, disinggung, kamu ngapain tadi kayaknya, ngapa sih saya diusir ya, gitu kan? Padahal cuma ditanya kamu ngapain, tapi karena saya lagi nggak punya duit, jadi saya merasa tersinggung, saya merasa diusir, gitu ya. Jok aja, tapi itu hal yang wajar ya. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan penghargaan orang lain, itu adalah motivasi ekstrinsik. Untuk intrinsiknya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next, hukuman yang sebelumnya kita bahas tadi ya. Hukuman itu dia tidak terencana, tiba-tiba, sehingga kita tuh merasa kaget. Anak-anak juga kaget kalau mendapatkan hukuman. Aduh, saya harus gimana, gitu kan? Terus tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Jadi hukuman itu bersifat satu arah. Guru hanya memberi suatu hukuman dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Pembelaan diri itu nggak bisa karena dia dapat hukuman. Kamu jongkok, kamu push up. Dia udah nggak bisa apa-apa, ngikut, ya kan? Beda kalau dia konsekuensi. Konsekuensi itu dia mempunyai kesepakatan dua arah. Kalau kamu tidak melakukan atau kalau kamu tidak mematuhi aturan, kamu akan mendapatkan apa? Itulah konsekuensi ya. Restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki keadaan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu adalah restitusi. 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan. Saya ambil satu kasus. Misalkan ada yang begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Antara guru apa? Sebagai apa? Membuat rasa. Sebagai Membuat rasa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah. Membuat rasa salah. Kamu tidak pernah. Beda? Oh ya. Kata-kata yang lebih lembut atau lebih kasar? Ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Pelan tapi
pelan tapi dia membuat anak merasa bersalah. Kalau yang ini saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kan dia benar-benar kamu merasa kamu terhukum nggak? Iya. Ini menjadi guru yang sebagai penghukum. Tapi kalau ini dia pembuat rasa bersalah. Jadi walaupun dia bahasanya pelan, tapi kan anak akan merasa iya nggak pernah, saya nggak pernah benar. Ya kan ujungnya kan anak yang ngerasa yang apa yang saya lakukan nggak pernah benar nih gitu ya. Ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Mantap. Manajer? Teman. Oh, iya. Kan kita kalau ngobrol, terus apa yang selanjutnya kalian mau ngapa? Kamu ngapa gitu ya? Bahasanya kan, cuman kalau kita kan bahasa kita ke teman tuh lebih yang gimana? Cuman kalau guru ke siswa ya bahasa walaupun teman tetap harus menggunakan bahasa yang baik. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu adalah pemantau. Karena kan pemantau itu ada solusinya, ada masalahnya. Dia tidak dapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Itu konsekuensinya dia nggak dapat nilai. Kenapa nggak dapat nilai? Ya karena kamu nggak mengerjakan tugas. Tapi bukan berarti yang kamu nggak ngerjain tugas, gitu kan? Nggak ya. Saya kecewa, itu berarti menghukum. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak ya. Masa besar. Ayolah, Oh, ayolah. lakukan demi ibu dan bapak ya. Manajer. Itu manajer. Itu posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Sekarang masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Padahal sama-sama kesepakatan. Ya kan? Tapi kalau keyakinan itu yang bagaimana? Keyakinan itu yang kita buat bersama dengan siswa, dengan suatu ide-ide siswa, akhirnya kita buat dengan kata-kata yang lebih singkat gitu ya, dan lebih baik. Sedangkan kalau peraturan itu ada tanda kutipnya. Jadi seolah-olah kalau kamu langgar kamu akan mendapatkan suatu hukuman. Itu adalah peraturan. Tapi kalau keyakinan atau nanti kesepakatan, kita melanggar tapi kita tahu kesalahannya kita di mana dan kita tidak akan mengulanginya. Jadi siswa akan terbiasa mengikuti keyakinan itu. Jadi auranya itu lebih positif. Jadi dia di kelas itu dia nggak merasa kayak tertekan dengan adanya aturan. Jadi seolah-olah di kelas itu salah aja gitu ya. Ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan itu harus benar-benar dibuat dengan kelasnya. Jadi siswa tuh awalnya dia harus Bu harus begini. Kalau keluar kita harus izin. Kalau di kelas nggak boleh makan. Itu kan mereka yang membuat. Dan akhirnya kita kerucutkan menjadi menjadi sedikit yang mudah diingat saja untuk anak-anak. Tapi kan itu kesepakatan dia di dalam kelas dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita jabarkan ke mereka. Oh kalau begini kalian begini ya nak, berarti kalian harus sepakat begini, gitu ya. Dan sekarang ke segitiga restitusi. Ini yang terakhir untuk budaya positif di poin-poinnya. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi itu ada yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi ada tahap-tahapnya kalau misalkan kita menemukan anak yang sedang mendapatkan suatu permasalahan, gitu ya. Kita tahap-tahapnya kita untuk menanyakan anak bagaimana dia kok bisa berbuat salah. Gitu. Untuk yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi suatu kesalahan tuh siapa sih mau berbuat kesalahan?
Siapa sih yang mau melakukan suatu kesalahan gitu ya? Jadi sebelum dia memang tahu dia salah. Bagaimana cara kita untuk membuat siswa itu tuh sudah dia tahu dia salah, jangan merasa bersalah. Jadi bagaimana cara kita menanyakan dia, kenapa kamu membuat kesalahan itu gitu kan? Kita tanya dulu, kenapa kok bisa terjadi? Kan dia bercerita. Biarkan dulu dia menceritakan apa yang dia rasa. Karena kan kita tidak tahu. Menurut kita itu hal yang biasa, tapi menurut anak-anak itu adalah tekanan untuk dia. Menurut kita, kancing anak dia dengan temennya mendorong dia, kancingnya lepas. Menurut kita, ya udah Luna diambil dipasangin peniti, gitu ya kita sebagai orang tua. Tapi kalau untuk dia, yang dibayangkan dia apa coba? Satu, dia merasa tersinggung. Yang kedua, dia takut sama orang tuanya. Kancingnya lepas, orang tuanya terus banyak nanya di rumah. Kamu bisa ngapain? Kamu berantem ya? Kok bisa? Begini begitu gitu ya. Itu yang ditakutkan oleh anak. Sehingga dia refleksnya membalas temannya tuh dengan marah atau meninju gitu ya. Itulah awalnya dari perkelahian misalkan begitu ya. Nah, pertanyaannya untuk menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Semua manusia itu pasti berbuat kesalahan. Jangan melihat orang selalu salah, kita selalu benar, nggak boleh begitu ya. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Walaupun kenyataannya kita tuh sudah pernah atau tidak. Karena kan hal kejadian itu kan berbeda-beda. Cuman mungkin rasanya sama, merasa bersalah, cuman kan lain permasalahan. Tapi paling tidak menenangkan anak tersebut untuk menceritakan apa yang dia rasa. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu kita harus mengembalikan dulu kita stabilnya identitas dia, emosi dia terhadap temannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya kan? Kita tanya dong. Dia walaupun dia yang meninju, dia ninju itu ada alasan. Kenapa? Saya kesel bu, mata dia ngeliatin saya terus. Gitu kan? Banyak kan yang begitu kan? Saya nggak senang bu, di kantin tadi nyenggol badan saya. Gitu kan? Ada loh yang begitu, bener nggak sih? SMP, SMA itu sekarang sering begitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalkan barang dia direbut, dia mempertahankan barang dia. Dia marah dong dengan yang lawannya. Itu hak dia kan? Dia mempertahankan itu, gitu kan? Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Jadi kalau berantem dengan apa yang gangguin pacar, bener ya? Kan mempertahankan punya kita ya. Pacar kita diganggu, kita berantem nih. Bener kan? Kan mempertahankan punya kita, nantinya kita direbut gitu kan. Ngangguk-ngangguk yang cowok, yang ceweknya masih bengong. Ngantuk. Oke, satu lagi entar dulu. Menstabilkan identitas. Kok ini kembali lagi? Yang satunya itu Validasi. nggak, yang satu menanyakan keyakinan. Ini slide-nya ada kesalahan, dia tidak terupload. Menanyakan keyakinan, misalkan contohnya menanyakan keyakinan. Itu misalkan keyakinan apa yang sudah kamu langgar dalam kelas. Misalkan dia punya kesepakatan, dia disiplin, sedangkan dia datang terlambat. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar dalam kelas? Itu. Terus solusinya bagaimana? Misalkan dia terlambat. Dalam menanyakan keyakinan, keyakinan apa yang sudah kamu langgar di kelas? Saya tidak disiplin bu, saya masuknya datang terlambat. Oke, kalau memang kamu merasa melanggar disiplin, solusi apa yang akan kamu lakukan nantinya? Dia pasti akan bertanya, oh ya bu, berarti saya besok bangun lebih pagi. Kalau misalkan anaknya terlambat ya. Kalau misalkan dia berantem yang tadi, oh ya bu, saya seharusnya tidak berbuat itu ya bu. Saya seharusnya lebih bisa lebih bisa menyikapinya dengan tidak marah-marah. Atau saya mungkin bisa ngomong dengan dia baik-baik gitu ya.
kesepakatan yang saya langgar, saya emosi saya tidak stabil Bu, tidak menghargai teman, tidak disiplin dan sebagainya dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Oke. Sampai sini Bapak Ibu mohon maaf bukannya menggurui, adakah yang ingin ditanyakan? Kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya kita jawab bersama. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sepertinya capek. Capeknya kenapa? Harus gini ya kita menangani siswa gitu ya Bapak Ibu ya. Harus begini, ada loh pertanyaan. Berarti siswa kita dewakan sekali gitu kan? Bukan mendewakan, tapi kita menghargai kodratnya. Kodratnya anak, bakatnya anak, minatnya anak. Jadi kita tuh benar-benar memberikan dia itu menuntun, bukan memaksa. Jadi kita ubah lagi mindset dalam diri kita. Kita tuh ngajar bukan teacher center, tapi student center. Kita belajar harus mengerti karakter anak. Kita harus tahu dia minatnya kemana. Karena itu tadi anak misalkan bibit padi nggak mungkin bisa menjadi jagung. Bibit jagung tidak mungkin menjadi bibit padi, gitu ya. Dan satu lagi, ikan tidak mungkin bisa naik ke pohon. Kelinci tidak dikodratkan untuk berenang di dalam kolam, gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk itu ada pertanyaan sebelum saya tutup? Iya, Bapak silakan. Ya, ada beberapa pertanyaan yang tadi kayaknya menurut saya janggal dikaitkan dengan konsep. Salah satu contohnya yang di belakang, keyakinan apa yang kamu lakukan. Ya. Kalau menurut saya begitu anak itu adalah melakukan pelanggaran, mungkin yang ditanyakan tidak langsung mengungkap tentang keyakinannya, tetapi saya bertanya, sebetulnya kamu itu merasa melanggar peraturan ya? Nah itu maksudnya. Yakin, nah itu baru poinnya di belakang. Jadi ada kalimat yang memang sebetulnya ada prolog yang lebih luas. Sebenarnya ada tuh, cuma slide-nya tadi nggak ke-download. Oke, ya. Jadi sebenarnya mungkin penyampaiannya ya Pak ya, penyampaian kita kata-katanya sebelum kita yakin apa yang kamu langgar gitu ya Pak ya. Ya mungkin hal lebih halus gitu Pak ya kita menyampaikan ke anak-anak. Gimana Bapak Ibu yang lain? Ada tambahan untuk saya? Pencerahan? Ya, Bu Ria. Ya, nggak apa-apa Bu Ria, setelah ini kita sudah. Ya, baik kalau tadi sebetulnya kalau dari menanyakan itu sudah masuk ke dalam menstabilkan identitas. Iya. Memang diawali dengan menstabilkan identitas, kita menanyakan kesalahan anak. Setelah menanyakan kesalahan, kita menstabilkan itu kita menyatakan bahwa semua itu orang kita bersalah. Kita mau mendengarkan anak terlebih dahulu. Kemudian menyamakan kita berada di posisi itu. Nah setelah itu baru kita memvalidasikan tindakan yang salah dari anak tersebut. Benar. Nah kemudian diingatkan bahwa kita pernah melakukan suatu keyakinan, kesepakatan di kelas. Nah, kemudian, atas masalah yang dialami itu termasuk keyakinan mana yang dia langgar? Sudah langgar. Iya. Jadi korelasinya ke situ kalau iya. Korelasinya adalah segitiga restitusi ini. Tahapan-tahapannya menanyakan, kemudian dia validasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan apa yang sudah kita buat tapi kita langgar, gitu ya. Gimana Bapak Ibu sudah ajannya? Ya, berarti untuk hari ini kita cukupkan. Kita nanti bisa diskusi dan berkolaborasi selanjutnya Bapak Ibu. Saya mohon terus dukungan dan motivasinya. Kita bersama-sama, kita bergerak, tergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.